Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang, tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam, hanya di stasiun kesayangan kita. hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Ya, sesuatu yang besar sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi di acara pastinya akan merubahkan kehidupan Anda, New Life. Ya pemirsa, mungkin spesial kesempatan ini secara New Life sedikit berbeda. Malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah nyata, kisah hidup dari seseorang, tentunya dari keluarga New Life yang sudah mengalami perubahan yang luar biasa, perubahan hidup yang berkemenangan. Nah, mungkin pemirsa tidak asing karena dia selalu menemani ketika siaran New Life. Dia MC, dia sahabat saya. Nanti kita dengar hidupnya. Pemirsa, jangan lewatkan sedetik pun dari siaran ini karena kebahagiaan, masa depan yang baik, dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Nah pemirsa, siaran ini kami kemas secara langsung, secara interaktif dari Batam TV. Pemirsa yang mau curhat, yang mau cerita tentang permasalahan yang sedang Anda alami, pemirsa bisa mengirimkan SMS di 0819 081 77 771. Saya ulangi lagi, pemirsa yang memiliki beban berat mungkin kehidupan Anda, kebetulan Anda menyaksikan siaran hari ini karena siaran ini memang ada, pemirsa bisa mengirim SMS di 089 081 74 kali 1. Nah, tema malam hari ini adalah jalan pintas. Beberapa orang mengambil jalan pintas. Kalau kita melihat realita kehidupan, banyak orang mengambil jalan pintas, ternyata apa yang dia ambil salah. Contoh seperti orang yang pengen cepat kaya, mereka pergi ke orang pintar, ataupun mereka yang sedang mengalami ekonomi yang kondisinya buruk, mereka ambil jalan pintas seperti mencuri ataupun korupsi dan sebagainya. Nah, malam hari ini kita dengarkan kesaksian dan kisah hidup nyata dari seseorang. Kita langsung dengarkan kisah hidupnya. Nah, selamat malam Ana. Selamat malam juga Hengki. Gimana kabarnya Ana? Wow, tetap luar biasa, dahsyat dan mantap. Nah, biasanya kan kamu MC menemani saya. Sekarang kamu jadi bintang tamu spesial Ana. Iya, deg-degan ya. Iya, deg-degan ya. Nah, temanya kan jalan pintas. Ana punya kesaksian hidup apa? Pernah dalam kehidupan Ana mengambil jalan pintas ternyata salah seperti itu? Pernah, ada 3 kali jalan pintas yang Ana ambil ternyata salah. 3 ya Ana ya. Mungkin bisa diceritakan yang pertama dan kedua, yang ketiga. Ya, yang pertama waktu itu Ana pernah pacaran ya. Jadi punya pacar, dan setelah berapa lama kami pacaran, hubungan kami nggak direstui oleh orang tua. Itu pacaran di mana? Di Batam ya. Ya, jadi nggak direstui oleh orang tua. Alasan apa orang tua tidak setuju dengan hubungan pacaran Ana? Ya, karena waktu itu kami berbeda suku sama beda keyakinan juga seperti itu. Jadi orang tuanya menentang seperti itu. Jadi nggak direstui kan. Jadi kami cari cara, berusaha gimana sih supaya pacaran kami itu direstui sehingga kami diperbolehkan menikah seperti itu. Nah, tapi orang tuanya dan keluarganya tetap tidak merestui. Tidak menyetujui hubungan Ana ya. Ya betul. Akhirnya waktu itu mantan pacarannya dulu sekarang mantan ya. Jadi dia berkata, oh mungkin gini aja, kita melakukan hubungan suami istri ya. Jadi biar Ana hamil. Jadi mungkin kalau hamil terus nanti punya anak, mungkin keluarga si cowok bisa terima gitu. Jadi bisa terima kita padanya. Nah, terus Ana pun waktu itu jadi ya mungkin karena cinta ya, jadi ya udahlah kita lakuin aja. Akhirnya Ana menyerahkan kegadisan Ana kepada
mantan Ana tersebut, dan akhirnya setelah sudah menyerahkan, akhirnya hubungan kami pun putus, berakhir seperti itu. Jadi Ana waktu itu karena nggak disetujui, Ana mengambil jalan pintas. Jadi Ana menyerahkan kegadisannya, menyerahkan kegadisannya sama mantan pacar yang dulu ya. Iya, betul. Terus ketika Ana sudah menyerahkan, terus hubungan Ana mungkin tetap nggak direstui, apa perasaan Ana yang Anda alami? Iya, yang pasti pertama sedih ya, sedih, kecewa gitu, sempat nangis juga waktu itu. Kok bisa seperti ini? Padahal semuanya sudah diserahkan ya. Padahal sudah menyerahkan semuanya. Padahal dia pun berjanji akan nikahin Ana seperti itu kan. Tapi setelah Ana serahkan, kok hanya selang sebulan dia langsung memutuskan hubungan seperti itu gitu. Yang pasti kecewa sekali. Hancur gitu. pasti Ana yang dialami ya. Dan waktu itu dia terus pun, hubungan Ana berakhir juga ya 1 bulan setelah itu ya. Setelah Ana menyerahkan kegadisan, 1 bulan kemudian hubungan kami berakhir seperti itu. Dan dia sempat dan akhirnya Ana waktu itu sempat pulang kampung nih, pulang ke Ana Bandung. Asalnya dari Bandung. Jadi ketika Ana itu pacaran sama pacarnya, kondisi di Batam. Iya, betul. Setelah kejadian itu Ana putus dan akhirnya pulang ke Bandung. Iya, pulang ke Bandung. Waktu itu teman sempat nahan juga sih ya. Mantan Ana sih bilang katanya, udahlah kamu pulang ke Bandung aja daripada di Batam, hidup kamu makin rusak seperti itu kan. Dan tapi teman-teman Ana bilang katanya, udahlah ngapain pulang ke Bandung kan, mending di Batam aja, cowok pun masih banyak, toh masih ada yang mau menerima kita apa adanya. Jadi teman-teman Ana bilang seperti itu. Tapi Ana berpikir ya sudahlah, waktu itu kan lagi kacau gitu ya, lagi kecewa berat. Akhirnya Ana memutuskan ya udahlah, supaya bisa melupakan dia, akhirnya saya pulang ke Bandung seperti itu. Ya, kalau melihat dari kisah Ana, mungkin bukan Ana saja ya, mungkin banyak Ana yang betul. Di luar yang sedang mengalami kondisi yang sama seperti Ana ya. Terus waktu Ana pulang ke Bandung, Ana apa yang dilakukan di Bandung Ana? Iya, waktu pas pulang ke Bandung itu dalam posisi Ana mungkin hancur hati, mungkin kecewa. Ya mungkin lah, terluka, menyesal juga kan, menyesal banget lah pokoknya waktu itu. Waktu itu sempet Mama Ana waktu itu bawa Ana ke orang pintar kayak gitu ya. Bawa Ana ke orang pintar, terus dipasang susuk seperti itu. Susuk tujuannya apa itu Ana ya? Katanya sih biar banyak yang sayang seperti itu. Yang katanya. Orang tertarik sama Ana biar seperti itu. Kalau orang lihat langsung tertarik seperti itu, sayang. Jadi waktu itu dipasang 2 sama orang pintarnya, dipasang 2. Itu dipasangnya sakit atau gimana Ana? Iya, pas Ana ngerasain sih sakit. Kalau denger cerita-cerita orang katanya pas pasang susu kan cuma kayak gitu aja gitu. Pas beneran Ana sakit kok sampai berdarah juga, entah kenapa kayak gitu. Jadi Ana dipasang 2 susuk. Dipasang 2 susuk di bagian tubuh yang mana itu Ana ya? Di kening sama di dagu sini. Jadi Mama bilang katanya biar banyak yang tertarik sama kamu, biar banyak yang suka kayak gitu. Terus setelah Ana pasang susu, ada perubahan apa yang Ana alami ketika Ana setelah pasang susu dan sebelum pasang? Setelah pasang susu ini apa ya? Jadi nggak bisa, waktu abis pasang susu waktu itu ke Batam lagi. Oh, jadi posisi Ana di Batam, pulang ke Bandung, di Bandung dibawa Mama ke orang pintar pasang. Oh, kembali lagi ke Batam. Iya, waktu itu ada teman kasih tiket gratis untuk ke Batam, jadi balik lagi ke Batam gitu ya. Dan waktu itu pas pasang susuk, sepertinya diri Ana berubah gitu dari yang dulu gitu. Jadi lebih berani gitu, terus lebih pede gitu ya. Lebih pede, terus percaya diri gitu ya. Terus jadi nggak bisa mengendalikan diri sendiri gitu. Kayak jadi bukan diri sendiri, jadi kayak ada yang mengkontrol hidup Ana, tapi Ana pun nggak bisa mengendalikan gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak nggak tenang. Terus pokoknya kayak lebih berani lah hidupnya gitu. Nah, boleh berubah. Tanya nih, setelah Ana pasang susu gitu, apa bener banyak cowok-cowok yang terpikat sama Ana, tertarik sama Ana? Apa seperti itu Ana? Apa semua cowok jadi tertarik sama Ana gitu? Iya, waktu pas pasang susu itu nggak semua cowok ya. Nggak semua. Tapi jadi banyak cowok yang suka gitu ya. Mungkin
kalau mungkin orang yang takut Tuhan mungkin ya ngelihat Ana ya biasa aja gitu. Tapi kalau orang-orang luar ngelihat Ana ya waktu itu pas kebetulan pasang susuk itu jadi banyak yang suka gitu, jadi banyak pacarnya seperti itu kayak gitu. Nah, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, pemirsa mungkin pada malam hari ini Anda mungkin gak sedang mengambil jalan pintas, ternyata yang Anda ambil ternyata jalannya salah, atau Anda sedang mengalami kebingungan, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini, pemirsa bisa SMS di 0819 081 74 kali 1. Nah, dari Ana, kisah hidupnya Ana, dari pertama Ana melakukan kesalahan mengambil jalan pintas tadi ya, menyerahkan kegadisannya supaya mungkin nanti hamil bisa nikah sama mantan pacarnya yang dulu. Terus yang kedua Ana mungkin pengen supaya orang-orang tertarik, Ana itu ya pergi ke orang pintar seperti itu ya. Susu, Terus apa yang ketika Ana di Batam pun ada kisah yang lain nggak Ana yang Ana alami? Kayaknya jalan pintas yang pertama itu salah gitu ya. Terus yang kedua pun yang dilakukan jalan pintasnya pasang susuk pun salah gitu. Tapi kayaknya nggak jera gitu. Nah, setelah itu yang ketiga waktu pas sudah pasang susuk itu kan jadi lebih berani gitu ya. Jadi lebih pede, jadi lebih nggak kontrol diri. Nah, akhirnya Ana suka pergi ke dunia malam seperti itu kan. Dugem. Dugem. Soalnya orang berpikir seperti ini, kalau misalnya udah rusak aja sekalian kayak gitu kan. Jadi nggak usah baik atau rusak, jadi nggak usah abu-abu gitu. Kalau mau putih-putih, kalau mau hitam-hitam. Jadi kalau udah rusak ya udah rusak aja. Jadi teman-teman bilang kayak gitu kan. Jadi waktu itu teman yang bilang seperti itu. Jadi kalau boleh tanya dulu memang komunitas sana juga teman-temannya juga suka dugem seperti itu. Teman-temannya suka dugem. Jadi waktu itu pas suka ke tempat-tempat hiburan seperti itu kan, karena merasa nggak bisa mengontrol diri sendiri seperti itu. Jadi Ana suka nemenin kayak om-om kayak gitu. Jadi nemenin om-om dugem seperti itu sampai suka nemenin saat pakai obat, saat minum. Jadi Ana juga pernah terikat seperti itu ya, obat, minum, dugem. Obat, minum, dugem sampai akhirnya jatuh ke pergaulan bebas seperti itu. Ke prisek gitu kan. Akhirnya jatuh ke pergaulan bebas sampai tanpa Ana sadarin, akhirnya Ana harus hamil di luar nikah gitu. Pas hamil di luar nikah dan yang terburuknya lagi, Ana nggak tahu siapa bapak dari anak yang Ana kandung seperti itu kan. Perasaan Ana seperti apa ketika Ana ternyata kehidupan Ana semakin jatuh dan akhirnya hamil di luar nikah. Nah, perasaan waktu itu seperti apa ya? Waktu itu sih kecewa ya sama diri Ana sendiri. Kok bisa sih seperti itu? Malu juga kan, malu sama orang lain. Terus waktu itu kebetulan Ana pun kerja kan, jadi pagi kerja, malamnya dugem. Jadi malu lah sama teman-teman kantor gitu kalau pada tahu. Terus sama lingkungan sekitar pun kalau orang-orang tahu Ana hamil, malu itu kan aib gitu ya. Hamil di luar nikah terus nggak ada bapaknya pula kan, itu kayaknya suatu aib banget. Jadi Ana berpikir nggak mungkin lah hidup kayak gini gitu kan. Hidup harus terus berjalan. Jadi Ana berpikir untuk menggugurkan kandungan ini gitu. Mungkin karena malu seperti itu ya Ana ya. Mungkin waktu itu orang tua tahu nggak Ana ya? Boleh tahu? Enggak, waktu itu Ana menutupi dari orang tua kalau Ana hamil kayak gitu. Jadi akhirnya orang lain pun, tetangga pun Ana malu gitu untuk bilang, apalagi sampai ke orang tua kan, itu merupakan aib. Jadi Ana berusaha untuk menggugurkan kandungan ini. Jadi jalan pintasnya itu ya. Iya, jalan pintasnya biar nggak malu ya digugurkanlah kandungan. Mencoba untuk menggugurkan. Jadi udah coba pakai obat seperti itu, udah coba pakai obat-obatan, pergi ke orang-orang pintar gitu. Terus sampai tentunya juga mengeluarkan biaya banyak itu nih ya. Mengeluarkan biaya banyak, terus sampai pergi ke dokter pun dan semuanya gagal seperti itu kan. Terus dan udah mengeluarkan biaya banyak. Dan semakin hari perut pun semakin membesar kan. Jadi akhirnya harus berhenti dari tempat kerja. Dan
kalau mau dugem pun, kalau mau nemenin ape-ape gitu ya, mau nemenin ape-ape dugem pun nggak bisa lagi kan, soalnya perutnya besar kan. Jadi waktu itu kondisinya bingung gitu kan, bingung, pusing, kecewa seperti itu. Jadi yang bisa dilakukan tiap hari cuma nangis. Jadi gimana sih apa yang harus dilakukan? Sedangkan waktu itu kan masih kos gitu kan, gimana buat biaya hidup, gimana buat biaya makan seperti itu. Apalagi Ana merantau di Batam ini sendiri aja seperti itu. Ya, Ana mungkin banyak sekali ya contoh orang yang salah mengambil jalan pintas. Tapi yang Ana ceritakan tadi dari awal, Ana jalan pintasnya pengen nikah, jadi menyerahkan kegadisannya. Terus yang kedua, Ana pulang ke Bandung, Ana mengambil jalan yang salah, ternyata jalan yang salah, Ana memasang susu seperti ya. Terus kembali ke Batam lagi, salah ke dunia malam sampai hamil di luar nikah. Dan Ana pengen menggugurkan seperti itu ya. Nah, mungkin dari kisah Ana pada malam hari ini pemirsa, kita akan dengarkan bagaimana Ana mengalami perubahan yang luar biasa. Dia menemukan kisah hidup yang luar biasa dan perubahan yang luar biasa. Kita nanti dengar kesaksiannya. Nah, malam hari ini juga spesial. Ana kan tadi cerita dia pernah mau menggugurkan anaknya. Malam hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Nah, selamat malam Christian. Namanya Christian ya? Ya, namanya siapa? Nah, pemirsa, ini anak dari Ana yang sempat digugurkan. Ternyata sudah besar Ana. Nah, namanya Christian ya. Halo Christian. Nah, Ana boleh tanya, dari ketiga kasus Ana ngambil jalan pintas, ketiga jalan pintas, Ana kok bisa melakukan itu? Bagaimana Ana? Ketiga jalan pintas maksudnya? Tadi Ana berpikir bisa menyerahkan kegadisan, pasang susu, dan mau menggugurkan. Kenapa Ana bisa melakukan itu semuanya? Nah, itu dia nggak tahu juga. Pokoknya mengalir kayak gitu, nggak tahu kenapa penyebabnya bisa sampai melakukan hal-hal seperti itu. Nah, biar kita tahu kenapa Ana bisa seperti itu, malam hari ini kita juga kedatangan narasumber yang luar biasa. Pemirsa, kita sapa narasumber kita pada malam hari ini yang tentunya sudah tidak asing buat kita semuanya. Ya. Selamat malam Mbak Susilo. Selamat malam Ana. Halo Tian. Gimana ini kabarnya Pak Susilo? Selalu luar biasa, dahsyat, dan selalu mantap, Hengki. Nah, ini mungkin berbeda dari acara sebelumnya Pak ya. Nah, malam hari ini menarik sekali temanya jalan pintas. Betul, tadi saya juga ngikutin ya. Tadi saya tanya Ana, kenapa Ana bisa melakukan ketiga hal yang jalan pintas yang Ana ambil seperti itu Pak? Oke, kalau kita melihat misalkan kenapa Ana sampai rela menyerahkan kegadisannya, padahal sekalipun ditentang orang tua ya. Iya. Ditentang orang tua karena apa? Beda suku, beda keyakinan gitu kan. Dia tetap melakukan itu, tetap bersedia untuk menyerahkan kegadisannya dan bahkan sepakat hamil duluan sebenarnya kan. Iya. Saya percaya itu karena problem luka batin yang dialami oleh Ana. Biasanya itu karena misalkan kurang kasih sayang. Makanya kalau orang kurang kasih sayang, sekalipun dia melihat ada kelemahan di dalam diri pasangannya, sekalipun itu bertentangan dengan prinsip, itu seringkali dia tetap saja menerima dari pasangannya tersebut gitu ya. Karena apa? Dia mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian dari pasangannya itu. Coba misalkan saya mau cross check di Ana misalkan. Ana bisa cerita bagaimana perlakuan dari orang tua gitu terhadap Ana waktu Ana mungkin sudah kecil, atau gambarkanlah tentang orang tuanya Ana. Secara khusus papa mungkin. Kalau di rumah sih Ana merasa ya, mungkin Ana rasakan hubungan sama papa agak jauh ya. Soalnya yang waktu Ana bertumbuh, orang tua sering berantem karena papa mempunyai wanita lain seperti itu. Jadi sepertinya Ana jadi suka di kamar sendiri gitu. Soalnya kalau di luar orang tua ribut, terus papa pun punya selingkuhan seperti itu. Jadi merasa kurang mendapat kasih sayang gitu. Nah, dari sana kita bisa melihat bahwa misalkan yang pertama tadi kenapa dia sampai rela, karena intinya adalah karena dia kurang mendapatkan kasih sayang. Berarti cowokmu waktu itu cukup perhatian sama kamu gitu ya? Baik banget. Tapi menariknya gini Pak, kalau dari kisahnya Ana, kebanyakan orang memakai karena cinta Pak. Nah, itu gimana Pak? Iya,
bagi Anne dia merasakan itu sebagai sebuah cinta sebenarnya, makanya bagi dia juga dia memberikan segala-galanya. Dasarnya kelihatannya cinta, tapi sebenarnya didorong karena luka hati yang belum beres. Karena luka hatinya itu dia rela menyerahkan segala-galanya. Kenapa? Kalau cinta tidak seperti itu. Contohnya, kalau cinta dia pasti dia akan meninggalkan Anne dong. Ya, kalau cinta Pak ya. Kalau kita bicara cinta. Yang kedua, kalau misalkan cinta dia pasti tidak akan mengambil kegadisannya Anne. Justru dia menjaga ya Pak ya. Betul kan? Dia akan menjaga. Nah, bagi Anne dapat perhatian, dapatkan kasih sayang itu berarti dapat segala-galanya gitu. Nah, sehingga makanya dia rela menyerahkan segala-galanya. Nah, kemudian contohnya lagi yang misalkan kenapa orang ngambil jalan pintas ke orang pintar atau ke dukun gitu ya. Dalam kasus Anne secara khusus misalkan dia secara khusus kita bahas susuk yang dipakai untuk mempercantik diri ya. Supaya cantik ya. Betul. Kenapa dia pakai susuk dan mau bersedia dipakai susuk sekalipun itu orang tuanya yang menyuruh? Karena dia merasa dirinya kurang berharga. Salah dalam mengenali dirinya sendiri. Dia merasa bahwa kalau dia cantik baru dia berharga. Padahal dia pakai susuk pun mukanya tetap seperti gitu kok. Apa berubah jadi kayak malaikat, Pak? Ya, masih tetap sama. Itu faktor psikologisnya sangat kuat. Dan kalau ke orang pintar itu bahayanya apa? Ada roh yang ngikut dia. Makanya kenapa tadi kita dengar kisah dari Anne merasakan ketidaktenangan. Kenapa ketidaktenangan? Bisa khususnya waktu seorang diri, betul nggak? Waktu seorang diri merasa kayak gelisah. Kemudian apakah kamu sempat merasakan kayak ada yang ngikutin kamu atau gimana? Ya seperti ada yang mengendalikan mungkin ya, Naya. Ngikutin. Jadi ketika Anda pergi kayaknya ada yang. Tapi bisa disebut okultisme juga Pak? Ya, itu termasuk okultisme. Waktu kita berkaitan dengan dunia bukan dunia malam, dunia gelap sana. Ya, itu berkaitan dengan okultisme, orang-orang yang kedukun dan segala macam itu. Itu ada dampak nggak Pak? Maksudnya kayak jadi terikat sama roh-roh jahat seperti pasti. Itu Pak? Makanya seperti misalkan Anne dia ngerasa seperti ada sesuatu yang ngikutin dia, kemudian ada sesuatu yang mengendalikan dia. Tadi kan dikatakan tidak menjadi seperti diri sendiri, betul? Iya. Nah, kalau saya nangkapnya mungkin tidak menjadi seperti diri sendiri itu misalkan Anne sebenarnya tidak ingin melakukan hubungan dengan laki-laki lain atau dengan pria, hubungan badan maksudnya. Tapi entah kenapa seperti ada satu dorongan yang membuat dia nggak bisa untuk tidak melakukan, betul nggak maksudnya seperti gitu? Ya, atau ada lain lagi gitu kan, tidak menjadi seperti diri sendiri itu dia tidak bisa menikmati hidup. Seharusnya seorang diri bisa tenang, bisa santai, bisa tidur, bisa bernyanyi gitu kan, menikmati hidupnya, tapi dia nggak bisa menikmati hidup. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lain yang membuat dia gelisah, yang mendorong dia untuk entah gimana. Itu sulit untuk dikatakan. Di dalam pelayanan saya, di lapangan ini saya temukan orang-orang yang pakai ilmu, orang-orang yang pakai susuk atau khususnya ilmu-ilmu gitu ya. Mereka mengalami ketidaktenangan, hidupnya mereka tuh gelisah. Kemudian mereka juga mau percaya kepada Tuhan itu cuma sekedar ya sudahlah Tuhan gitu saja, cuma sekedar di mulut, tidak benar-benar percaya di dalam hati. Lalu bahkan bagi sebagian orang, secara khusus bagi laki-laki gitu ya, bagi sebagian orang maaf nafsu seksnya meningkat gitu. Jadi banyak kasus yang saya temukan di lapangan, misalkan dia habis pakai jimat atau pakai susuk, tiba-tiba ini masih muda, anak SMA, dia tidur sama pembantunya sendiri. Entah bagaimana dia juga nggak tahu. Mungkin dia juga setelah dilayani, setelah dikonseling, dia sadar, aku kok tidur sama dia ya istilahnya. Dia juga menyesal, tapi dia nggak tahu kenapa dia berbuat itu, karena kayak ada sesuatu yang mengendalikan gitu Pak ya. Gitu ya. Kelihatannya menolong, tapi sebenarnya dia merongrong hidup kita. Ya. Kalau dalam kasus seperti itu pengen lepas gitu bisa nggak Pak ya? Anda lepasnya dengan cara sederhana, sangat sederhana. Gimana Anda lepasnya? Ya, waktu itu ini jadi pemirsa New Lab gitu kan. Terus udah jadi pemirsa New Lab. Dulu Ana ini pemirsa New Lab ya? Iya. Cara ini jadi ketemu sama Pak Susilo seperti itu kan. Dan itu sudah ada Christian? Belum, masih hamil. Masih 4 bulan. 4 bulan. Iya. Terus ketemu sama Pak Susilo, konseling gitu kan. Terus mau dibimbing, didoakan seperti itu. Didoakan dan mau dibina gitu. Hidup baru, meninggalkan masa lalu dan percaya sama Tuhan Yesus, semuanya itu bisa berubah.
Dan hanya didoakan, cukup yang bersangkutan percaya kepada Tuhan, doakan sudah lepas dia langsung. Begitu, itu sesimpel itu sebenarnya. Orang banyak berpikir bahwa lepas dari santet, lepas dari ilmu segala macam tuh harus melakukan ritual yang macam-macam. Tidak perlu. Cukup percaya sama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, selesai semuanya. Ya kalau saya percayanya kepada Tuhan Yesus karena saya Nasrani gitu kan. Nah, kemudian contoh lain lagi, misalkan kenapa Ana sampai berpikiran untuk ingin menggugurkan kandungannya? Jalan pintas yang ketiga Jalan itu pintas yang ketiga gitu kan ya. Karena begini, dia lebih yang kedua kan tadi saya katakan dia salah dalam menilai dirinya. Salah dalam menilai dirinya. Makanya dia malu kalau dia sampai hamil, melahirkan, punya anak, lalu dia pikir ya kalau aku bunuh anak ini, untung tidak jadi karena nggak akan keluar Kristen yang ganteng, pintar dan baik hati ini, malu-malu tapi ya kalau dia berpikir kalau dia bunuh anak itu harga dirinya tetap, padahal enggak. Padahal sebenarnya kalau seandainya waktu itu proses pengguguran jadi, dia hancur di dalam. Orang lihat kelihatannya oke ya, tapi hatinya menangis. Suatu saat nanti kita akan angkat lagi yang mereka punya kesaksian yang pernah menggugurkan anak, bahkan ada yang sampai 3 kali. Gitu kan. Bagaimana mereka dihantui oleh si jabang bayi ini, ngerasa bersalah, ngerasa takut, ngerasa berdosa, dan itu datang dalam hidup mereka. Nah itu semua hanya bisa diselesaikan waktu mereka menyadari kebenaran tentang Tuhan, menyadari bahwa mereka berharga dan belajar menerima masa lalu. Dan itu semua pulih total. Tapi kalau orang sampai menggugurkan, mereka berpikir semuanya biar baik-baik saja, Pak ya. Luar, makanya sekali lagi nilai-nilai yang salah, pergaulan yang salah mengakibatkan nilai-nilai yang salah. Nilai-nilai yang salah mengakibatkan tindakan yang salah. Justru menggugurkan itu tindakan yang tambah salah ya Pak ya. Itu karena membunuh. Ya, nah, karena sudah tapi hamil. nilai-nilai orang kan berkata, kan kalau kamu gugurkan nggak ada yang tahu. Nah, seperti itu. Nah, itu dia masalahnya. Padahal kita terbalik prioritasnya, seharusnya yang kita pikirkan adalah kehidupan loh. Kalau kita bicara menggugurkan kandungan, kehidupan ini jauh lebih penting daripada harga diri kita. Ya. Kehadiran Kristen di dunia ini jauh lebih penting daripada harga diri kita. Itu dia masalahnya. Gitu. Nah, sebelumnya mungkin malam hari ini sangat spesial karena kita mendengarkan kisah Ana, bukan berarti kisah dari Ana ini diambil yang negatifnya, tapi yang nilai yang benarnya dari perubahan yang Ana alami. Ada pemirsa SMS dari 6134, selamat malam Batam TV, saya Manik di Batam, ingin curhat tentang keluarga, boleh curhat di sini? Boleh. Terus ada pertanyaan lagi, apakah hidup Ana sekarang ini lebih baik dari yang sebelumnya dan mendapatkan suami yang terima apa adanya dan sayang kepada Ana? Ana sudah punya suami Ana? Belum. Nah belum. Tapi percaya Tuhan pasti akan kasih yang terbaik dan bisa terima kami apa adanya. Saya percaya Tuhan pasti akan memberikan tepat dan indah pada waktunya. Ya. Dan kalau ditanya hidup saya sudah berubah, yang sekarang sama yang dahulu gimana Ana? Sedikit. Jadi, sudah berubah banyak ya. Kalau misalnya sekarang saya bisa lebih menikmati hidup ya, bisa menjalani hidup dengan sukacita, dan saya bisa melihat masa depan saya lebih mempunyai tujuan hidup seperti itu kan. Kalau dulu iya bisa membantu orang, berbagi gitu. Kalau dulu sepertinya berfokus pada diri sendiri kan, berpusat pada diri sendiri, dan dulu nggak ada arah tujuan hidup. Saya mau jadi apa nggak tahu, yang penting dijalani gitu. Kalau sekarang saya udah punya pandangan ke depan, saya punya masa depan, saya punya cita-cita saya, cita-cita anak saya, seperti itu. Yang pasti setiap harinya yang dilakukan Ana apa Ana? Setiap hari yang dilakukan, saya saat ini bekerja ya. Bekerja jadi full timer di New Life. Di New Life ya. Sekarang jadi keluarga New Life ya. Betul. Setelah itu saya kuliah juga. Oh sekarang kuliah ya? Iya, kuliah. Dulu udah. pernah berpikir akan kuliah? Kalau dulu berpikir enggak lah, yang penting hidup enak. Dulu berpikirnya ingin hidup enak seperti itu.
Tapi kalau sekarang saya kuliah, saya bekerja juga, saya bisa jaga anak juga. Itu merupakan kebahagiaan saya sendiri seperti itu yang dulu nggak bisa saya rasakan seperti itu. Dan itu nggak pernah dipikirkan ya dulu nih ya. Yang saya kagum dari Anne adalah dia benar-benar beres dengan dirinya. Saya sebut dengan beres itu dalam arti selesai dengan dirinya. Ya contohnya dia nggak malu ya Pak ya. Malam hari ini mau dia cerita. Dia bisa menerima keadaan dirinya. Dan yang saya lihat dia juga malah orang-orang yang terjerumus dalam pergaulan bebas, orang-orang yang jatuh dalam free sex itu, malah Ana bisa membimbing, memberikan kesaksian, mengarahkan mereka, membantu mereka. Gitu yang saya lihat luar biasa sekali. Karena memang waktu awal-awal malu ya, Nek ya. Iya. Waktu tinggal di live keluar pun udah berani gitu karena sudah lebih besar gitu ya. Tapi karena dibimbing dan akhirnya pulih, dan dia pun waktu dalam kondisi hamil itu berani telepon orang tuanya dan menceritakan semuanya, dan itu saya pikir luar biasa. Dan banyak kisahnya yang menarik sebenarnya. Waktu di New Life kita kan belum ada orang waktu itu. Disuruh, nah kamu masak, kita sediakan beras apa makanan gitu, masak, ternyata jadian ya. Jadi bubur dia masak. Tapi salutnya saya adalah selama saya bimbing Ana tidak pernah ada satu kata mengeluh dari dia. Dia masak jadi bubur, waktu itu saya kan datang sama istri, kadang saya sendiri datang, saya tanya, gimana Nak, sudah makan? Sudah Pak. Bisa masak? Bisa Pak. Padahal dia jadi bubur. Setelah dia melalui proses itu baru dia cerita dulu tuh jadi bubur. Setelah diajarin masak dan semua, abis dia cerita baru diajarin semua kan semuanya, dan sekarang luar biasa sekali. Sekarang keluarga New Life Pak ya. Betul. Juga sekecil ini ya, Christian ya. Masih ada keluarga New Life yang paling kecil. Masih ada ya Pak ya? Ada bayi. Mungkin lain kali kita bisa datangkan ya Pak, bisa cerita ya. Betul. Nah sebelum lanjut ke SMS dan cerita, pemirsa saya ingatkan lagi, pemirsa yang mau curhat, yang mau cerita tentang permasalahan yang sedang Anda alami, pemirsa bisa SMS di 0819 081 77 771. Sebelum ke pesan perubahan, kita bacakan satu SMS dari 62869. Yang terhormat Batam TV, ya, saya pernah mau loncat dari jendela karena diperlakukan tidak adil sama suami yang poligami. Sebenarnya niat untuk cari perhatian dari suami. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Ya. Berarti dari seorang ibu ya. Ibu begini. Saya mengerti apa yang ibu rasakan, bagaimana seorang istri yang tidak mendapatkan atau kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari seorang suami. Nah, memang Bu, di dalam pernikahan itu sebenarnya kita bukan menuntut pasangan untuk memberikan sesuatu kepada kita. Dalam pernikahan yang berbahagia itu adalah bagaimana kita bisa bahagia karena Tuhan, lalu kita memberikan kebahagiaan itu kepada pasangan kita. Selama kita kerjanya hanya menuntut dan menuntut saja, kita tidak akan pernah bisa membangun rumah tangga yang berbahagia. Kenapa? Rumah tangga yang berbahagia itu hanya dialami orang-orang yang berbahagia. Seperti saya gini, kalau saya sebagai suami bahagia, istri saya sebagai seorang istri bahagia, secara pribadi pribadi, karena kebahagiaan mereka ada di dalam Tuhan semua, baru kami menikah, kita bisa saling membahagiakan. Jadi yang paling penting bukanlah bagaimana mendapatkan pasangan yang terbaik, tapi bagaimana kita menjadi pasangan yang terbaik bagi pasangan kita. Nah, kalau cara ibu mendapatkan perhatian dengan pura-pura mau meloncat, maka itu bukanlah sebuah solusi, Bu. Itu bukan sebuah solusi. Dan coba lebih bagus saran saya, ibu bisa konseling terlebih dahulu. Kita cari akar permasalahannya. Kenapa kok suami kurang memberikan perhatian? Kenapa sampai dia berpoligami? Kalau orang berpoligami atau orang misalkan sampai selingkuh, saya percaya itu karena ada dua sebab. Yang pertama dari pihak laki-laki sendiri sudah sedang error. Yang kedua dari pihak wanita juga mungkin kurang melayani suami dan baik. Gitu. Tapi banyak juga orang yang pintas waktu pacar mengakhiri hidupnya, itu juga salah Pak ya. Sebenarnya bukan karena putus pacar orang mengakhiri hidup. Contohnya, Hengki mungkin pernah putus pacar. Kok nggak bunuh diri? Nah, berarti kan bukan karena putus pacarnya itu yang mengakibatkan bunuh diri. Karena problem di dalam dirinya, merasa tidak berharga, karena luka batin dalam hidupnya, akhirnya dia mengakhiri hidupnya.
gitu. Ya, sebelum kita lanjut kita break sejenak. Ya, pemirsa, kita break sejenak. Kami masih menunggu SMS-nya di 0819 081 77 771. Nah, kita saksikan pesan perubahan yang sesaat ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Karena Anda masih tetap setia bersama kami masih menunggu SMS-nya di 0819 081 74 kali 1. Nah, Pak, mau tanya, sikap benar yang seperti apa ketika kita sedang mengalami masalah yang berat? Mungkin Anda sedang mengalami masalah yang berat kan? Nah, biar tidak mengambil jalan pintas dan salah, Pak. Gimana, Pak? Sikap yang benar, Pak? Yang pasti begini, masalah itu akan selalu datang dalam kehidupan kita. Baik itu masalah yang ringan maupun masalah yang berat. Dan beratnya masalah tergantung dari cara kita memandangnya. Seperti saya ambil contoh, misalkan saya ingin menutupin sebuah ruangan dengan kertas ini. Bagaimana saya bisa menutupin ruangan? Atau saya mau nutupin dengan kertas ini, bisa nggak? Tempel, ya nggak bisa kalau begitu kan. Tapi kalau saya melihatnya begini, saya nggak akan bisa lihat Anda lagi. Gitu kan ya, sama. Kita merasa masalah itu sangat berat karena kita terlalu berfokus pada masalah. Contoh tadi misalkan orang putus cinta bunuh diri. Nah, kenapa dia sampai putus cinta bunuh diri? Karena bagi dia pacarnya adalah segala-galanya. Kalau gak ada pacarnya dia nggak bisa hidup dan pikirannya macam-macam lah. Fokusnya sama titik itu saja. Padahal kehidupannya jauh lebih baik. Dia punya keluarga yang mengasihi dia. Dia bisa berkuliah mungkin. Dia sedang kuliah mungkin. Dia memiliki masa depan yang indah. Dia memiliki talenta mungkin. Dia memiliki banyak hal. Tapi karena dia fokus pada satu itu saja, jadi masalah hanya putus cinta dianggap masalah yang sangat besar menutupi seluruh kehidupannya. Seperti kertas ini saya tutupkan di mata saya. Sudah, saya nggak bisa lihat apa-apa lagi. Karena putus cinta, gitu kan. Nah, makanya waktu kita mengalami masalah yang besar, saran saya jangan berfokus pada masalah. Mungkin Anda berkata, tapi kan kita harus menyelesaikan masalah. Iya, setuju. Cara menyelesaikan masalahnya harus cara yang benar, gitu kan ya. Kalau saya melihat ini masalah, bukan berarti saya tutupin mata saya sehingga saya tidak bisa melihat keindahan yang lain. Bagaimana cara menyelesaikan masalah yang benar? Yang pertama, lihatlah masalah seperti Tuhan melihat. Tuhan tuh maha kuasa, Tuhan tuh maha besar, Tuhan tuh sangat mengasihi kita, Tuhan tuh sangat mencintai kita, Dia menyertai kita. Masakan masalah sebesar apapun Dia nggak bisa selesaikan. Harus lihat dari sisi Tuhan dulu, Tuhan maha besar. Yang kedua, Tuhan tuh punya tujuan yang mulia, yang indah dalam hidup kita. Masalah itu hanya satu batu loncatan yang harus kita lalui. Kenapa? Karena Tuhan pingin kita melihat kebesarannya. Masalah itu kita lihat besar, lalu kita melihat Tuhan, dan ternyata setelah masalah itu selesai, baru kita bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan. Gitu masalah kan? Jadi kecil, Pak ya? Iya, karena kita melihatnya dari sisi Tuhan. Itu sumber segala-galanya gitu loh. Kalau kita melihat diri kita dalam menghadapi masalah, kita nggak akan kuat. Kenapa? Karena manusia ini lemah dan banyak kekurangan, gitu kan ya. Anda kalau lihat dirinya sendiri, waduh,
gimana ini aku makan hidup anakku nanti hamil dan segala macam. Syukur-syukur nggak sampai bunuh diri gitu kan. Syukur-syukur sempat nonton New Life gitu kan ya. Jadi kalau Anda sedang mengalami masalah besar, bukan satu kebetulan ada nonton New Life gitu kan ya. Betul sekali, Pak. Nah, kenapa? Karena dibimbing, diarahkan bahwa waktu saya membimbing anak, saya tidak berfokus pada kesalahannya dia masa lalu terus itu. Tapi lihat seperti Tuhan melihat, lihat ke depan. Oke, misalkan dia waktu itu hamil, kemudian saya bilang suatu saat kamu akan bisa menjadi kisah nyata yang menolong banyak orang. Ya. Supaya memperkecil tingkat keguguran lah, pengguguran. Ya, pengguguran. Nah, dan salah satunya sekarang dia sudah mulai merasakan. Dia bisa berkuliah, dia bisa melayani pemirsa New Life yang mungkin sedang kacau, yang sedang ambil di luar nikah, bisa kontak Ana gitu kan. Cuma tentunya hubungi aja nomor HP New Life. Ketemu Ana gampang kok. Nanti di New Life bisa. Gitu. Ya. Nah, ini ada pemirsa dari 4769. Mas boleh minta nomor teleponnya Mbak Ana. Nah, pemirsa bisa menghubungi di nomor yang sama, mungkinnya di 019 ini di 08174 kali 1. Nanti mungkin bisa curhat, bisa tanya gimana Ana yang sekarang. Ana bisa membagikan kisah hidupnya yang luar biasa buat pemirsa. Pemirsa bisa menghubungi di nomor sama di TV di 0819 08174 kali 1. Ya, atau mungkin bisa ketemu langsung pas ulang tahun New Life hari Minggu. Oh ya, sebenarnya hari ini Pak ya, ulang tahun New Life ya. Nah, jadi kita syukurannya hari Minggu saja, biar lebih enak. Pas ini malam hari ini ulang tahun, tapi ada acara syukurannya hari Minggu Pak ya. Ya. Pemirsa bisa datang, nanti bisa bertemu dengan keluarga New Life. Banyak tentunya Pak ya, yang memiliki kisah hidup yang mau dibagikan Pak ya. Kita ibadah saja, syukuran, nanti bisa kenal-kenalan di sana, bisa cari tahu, dan banyak kisah-kisah yang menarik di sana. Tentunya orang-orang yang sudah mengalami kehidupan yang baru Pak ya. Dan mereka yang ingin datang bisa SMS juga, nanti kita beritahu. Ya, kita ke SMS yang sudah masuk dari 2499. Selamat malam Pak, saya mau tanya, saya punya anak, sekarang usia anak saya sekarang sudah mau 5 tahun. Tapi kenapa yang menghamili saya ini tidak mau tanggung jawab menikahi saya, gimana cara mengatasinya? Nah, mungkin Ana bisa cerita dulu deh gimana rasanya jadi single parent dulu. Iya, waktu lagi hamil ya, nggak pernah terbayang lah mau jadi single parent seperti itu kan. Sepertinya lihat ke depan aja sulit gitu, kayaknya takut, udah banyak pikiran-pikiran, udah suram, udah gimana gitu. Tapi saat ikut pembinaan di New Life, mau dibimbing, saya bisa sampai anak saya sebesar tadi, saya bisa bersama-sama dengan dia, dan segala ketakutan saya yang dulu, segala keraguan saya yang dulu itu bisa teratasi gitu. Dan kalau soal pria yang nggak mau bertanggung jawab, biar Pak Susilo yang jawab. Ya, saya tidak tahu pasti kenapa dia tidak mau bertanggung jawab. Itu yang pertama, karena saya bukan pria itu. Tapi Ibu, memang ini kan kesalahan yang sudah terjadi ya. Sudah terjadi, Ibu sudah punya anak 5 tahun tapi dia tidak mau bertanggung jawab. Sebenarnya bukan dia saja yang tidak mau bertanggung jawab. Waktu Ibu mau melakukan hubungan dengan pria tersebut, Ibu seharusnya harus tahu resiko semuanya. Dan tanggung jawab Ibu adalah anak ini. Masalah dia tidak mau bertanggung jawab itu keputusan dia. Sebenarnya kalau kita belum menikah seharusnya tidak boleh melakukan hubungan. Gitu kan. Nah, cuman kalau misalkan dia tidak mau bertanggung jawab, lebih bagus Ibu tanya aja. Kalau memang dia benar-benar nggak mau bertanggung jawab, nah Ibu nggak bisa mengharapkan dari dia. Ibu harus tetap eksis, Ibu harus bekerja. Bagaimana caranya mendapatkan kebutuhan dengan cara yang benar, bukan cara yang tidak benar ya. Dengan cara yang benar, lalu bisa menghidupi anak tersebut. Itu bentuk tanggung jawab Ibu atas kesalahan Ibu. Ya kan? Orang melakukan hubungan suami istri sebelum menikah itu kan sebuah kesalahan sebenarnya. Melanggar nilai-nilai dan norma-norma agama kita. Betul, gitu kan, semua agama. Nah, makanya yang bagi pihak pria, kalau dia tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan dia, ya udah, kita nggak bisa paksa. Tapi paling tidak Ibu bertanggung jawab atas diri Ibu sekarang dan atas anak yang hasil dari kesalahan itu. Gitu. Ya. Atau mungkin bisa ngubungi New Life, bisa berteman kan. Mungkin kalau sepintas kejadiannya sama. Ya, di New Life ada 3 orang yang sedang mengalami pergumulan yang mirip gitu ya.
Ya, kita ke SMS selanjutnya dari 6134. Selamat malam Batam TV, selamat malam. Saya mau bertanya, kehidupan Ana dengan saya sama, tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari seorang bapak. Dan kenapa setiap saya memandang sosok seorang bapak-bapak, hati saya selalu ingin mendekat dengannya dan mendapatkan kasih sayang dari dia? Apakah itu suatu pertanda bahwa saya memang tidak ada mendapatkan kasih sayang dari seorang bapak? Gimana nah? Ya, begini, kalau kita tidak, salah satu tanda kurang kasih sayang di sana, Anda sendiri yang tahu, gitu ya. Makanya kalau Anda lihat bapak-bapak, Anda ingin mendekat karena ingin mendapatkan perhatian. Nah, fungsi bapak itu bisa diganti dengan yang saya sebut dengan bapak rohani atau pembina lah, pembina yang benar gitu ya. Pembina. Kenapa? Karena mungkin sayangnya tidak diciptakan bagaimana figur bapak Anda. Misalkan kayak Anda kan figurnya kan adalah, maaf nih ya, papanya selingkuh gitu kan ya, papanya kurang memberikan kasih sayang kepada dia. Makanya waktu Anda pertama kali ketemu saya, ketemu istri, mungkin dalam benaknya ada berpikiran, ini paling sama dan semua laki-laki lain gitu kali ya. Nah, pakai mic-nya. Tidak semua laki-laki, mungkin dan saya sangat memaklumi itu, sangat memaklumi itu. Kenapa? Karena orang yang rusak gambaran tentang bapak, dia akan melihat semua laki-laki itu sama. Rusak gitu kan ya. Makanya saya merasakan waktu awal-awal kami bimbing Ana, seperti dia agak sedikit gap gitu ya dengan saya. Makanya saya juga masuk ke dia. Mungkin ya karena kekecewaan itu juga Pak ya. Iya, karena figur yang buruk, karena teladan yang buruk itu. Dan akhirnya ya kami mencoba membapain Ana lah. Makanya kami dan keluarga New Life tidak menganggap bahwa itu seperti orang lain yang jauh ya, cuma sekedar pertemanan. Bagi saya lebih dari teman. Keluarga. Bagi saya keluarga. Makanya mereka yang mendapatkan kurang kasih sayang dari orang tua. Kadang saya keras sama mereka, kadang saya melihat dari sisi kelemahan mereka, saya berusaha untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan, walaupun saya nggak bisa semua, gitu kan, karena dari banyak hal kita mengalami keterbatasan. Saya sendiri punya anak sudah 3, mau bapain banyak orang lagi kan mengalami keterbatasan semua. Nah makanya paling tidak ada komunitas dulu lah, untuk mengatasi hilangnya figur bapak, ada komunitas. Dan ingat, sekalipun bapak kita tidak berfungsi sebagai bapak, ada Tuhan yang berfungsi sebagai bapak. Bapaknya Ana yang paling utama adalah Tuhan sekarang. Ya, kita ke SMS selanjutnya dari 0006. Pak, saya mau tanya, kalau buat yang agama Muslim, gimana pemulihannya? Banyak sekali permasalahan yang saya hadapi beberapa bulan ini. Contoh kecilnya, saya dipecat dari kerjaan. Oke. Kita bicara tentang pecat dari kerjaan. Tentunya kalau teman-teman yang beragama lain, Anda bisa menghubungi tokoh agama Anda, boleh. Mau berteman dengan New Life juga nggak ada masalah, karena kami tidak fokus pada satu sebenarnya. Kemudian kalau bicara masalah pecat dari kerjaan, begini, banyak kisah nyata orang-orang yang dipecat dari pekerjaan. Kalau Anda melihat pecat dari pekerjaan itu artinya kiamat, dalam arti sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, tidak memiliki masa depan lagi, saya rasa keliru ya. Waktu kita dipecat dari pekerjaan, kita coba lamar-lamar kerjaan, nggak ada yang terima, lalu kita berpikir, ya sudah, memang nasib saya jadi gelandangan. Saya rasa keliru. Jangan-jangan kita lamar-lamar tidak diterima karena Tuhan mau kita jadi pengusaha. Wah. Nggak peduli pengusaha tahu, pengusaha tempe, pengusaha apa gitu. Yang penting mengusahakan sendiri dengan talenta dan kemampuan yang sudah Tuhan berikan. Kalau Anda dipecat dari kerjaan, Anda mau mulai coba usaha sendiri dengan sederhana. Pertama, lihat apa yang paling Anda sukai, yang bagi Anda mudah untuk lakukan, bagi orang lain susah. Gitu. Cari di sana. Yang kedua, apa yang Anda rela lakukan sekalipun tanpa dibayar. Gitu kan? Nah, kenapa waktu Anda rela lakukan sekalipun tanpa dibayar, Anda menyukai melakukan itu, biasanya itu menghasilkan karya-karya yang bagus. Tapi kalau Anda melakukan sesuatu hanya karena sekedar pekerjaan, sekedar ukurannya semua uang, ya karyanya biasanya terbatas gitu ya, terbatas. Nah makanya kalau Anda dipecat dari kerjaan, coba lihat apa yang Anda bisa lakukan. Apakah Anda bisa masak? Ya jualan makanan. Bisa terima catering, mulai 1, 2, 3 orang teman-teman aja dulu. Ya kalau Anda nggak bisa, Anda pengen jualan, ya Anda lihat kue yang murah jualnya di mana. Misalkan ada kue yang 1.000 perak misalkan, Anda beli, Anda bawa, jual seharga 1.500 atau 2.000.
Semuanya bisa. Banyak jalan, yang penting ya kalau mau tanpa modal lagi, bisa ada agen asuransi, ada MLM, macam-macam. Anda misalkan lihat teman Anda kebutuhannya, oh saya mau jual ini nih, jual motor. Nah, Anda bisa carikan customernya, mendapatkan sedikit keuntungan di sana gitu kan. Macam-macam sebenarnya yang bisa dilakukan. Ya, customer selanjutnya dari 6134. Selamat malam Batam TV yang terhormat. Ya, terima kasih. Saya mau tanya sebuah problem yang ada dalam hidup saya sekarang ini. Saya mempunyai anak dan istri, tapi saya pisah karena pekerjaan kami suami istri, dan istri bekerja di Aceh. Dan sampai sekarang saya belum bisa bersatu dengan anak dan istri saya. Dan sampai saya pernah mengambil jalan pintas pergi ke orang pintar agar pimpinan saya terbuka hati untuk memindahkan saya dari Batam ke Medan. Tapi sampai sekarang saya belum pindah-pindah juga. Apakah ini jalan yang salah yang saya lakukan? Terima kasih. Pak, menurut saya kalau misalkan Anda ke orang pintar itu jalan yang kurang pas. Orang pintar tuh nggak bisa berbuat apa-apa kok. Semuanya kendalinya ada di Tuhan. Kalau Anda terpisah sama istri dan Anda pingin istri bersama dan Anda yang buat keputusan. Anda sebagai suami kepala rumah tangga, gitu kan. Istri yang Anda suruh kerja di sini atau Anda yang pindah kerja di sana, dan tidak harus pada perusahaan yang sama. Coba pikirkan, kalau misalkan kontak istri, kalau saya kerja sana bisa nggak kita mulai usaha sesuatu yang kecil-kecilan, atau ada nggak lapangan pekerjaan gitu kan? Ya. Sama seperti saya misalkan, saya kalau misalkan kebutuhan suami istri gitu ya. Dulu istri saya sempat bekerja. Kenapa? Karena keuangan kami benar-benar nggak cukup gitu ya. Kalau sekarang istri saya tidak bekerja, dan kalau dia bekerja, keuangan kami kan mungkin jauh lebih banyak. Cuman saya merasa waktu buat keluarga jadi kurang gitu kan. Waktu buat anak-anak jadi kurang. Waktu kami hubungan komunikasi suami istri juga jadi kurang. Makanya saya putuskan dia lebih bagus nggak usah bekerja, membantu saya saja. Pelayanan menolong orang. Nah, kadang memang harus ada harga yang dibayar, Pak. Kalau Anda inginnya keuangan tuh enak terus, istri bekerja, Anda bekerja, memang keuangan enak. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak akan memilih pisah jarak. Kalau saya pribadi. Maksudnya kerja jauhan gitu ya? Beda kota. Ya. Beda kota. Kenapa saya tidak memilih beda kota? Karena kita laki-laki ini kan masih normal ya. Masih banyak kebutuhan biologis. Kemudian kita bisa memperhatikan anak-anak kalau udah dekat. Anak itu bukan hanya tanggung jawab seorang istri. Anak itu juga tanggung jawab seorang bapak. Makanya kalau misalkan saya sebagai orang bapak tidak memberikan kasih sayang kepada anak saya, apalagi anak wanita, dia akan mudah jatuh cinta. Makanya dibutuhkan kehadiran saya. Bukan hanya sekedar saya ngirimin duit buat anak saya, itu tidak akan bisa mencukupi kebutuhan kasih sayang dari sang anak. Makanya Pak, saran saya untuk bapak bisa bekerja bersama dan istri di satu kota, nggak perlu ke orang pintar, cukup bapak buat keputusan. Tentunya dalam pertimbangan dikomunikasikan ya Pak, dikomunikasikan, sama istri gitu ya Pak ya. Apakah istri yang pindah sini atau bapak yang pindah sana gitu. Ya. Kalau misalkan istri pindah sini dan ternyata belum ada kerjaan, sanggup nggak keuangan bapak untuk menghidupi dengan nafkah pas-pasan lah bahasa kasarnya, yang penting bisa makan, bisa tinggal, anak sekolah. Kalau sanggup, kalau saya milih gitu Pak. Kalau saya milih gitu. Ya, kita ke segmen selanjutnya dari 5423. Selamat malam Batam TV, selamat malam. Saya mau share kenapa saya itu terlalu mudah untuk membiarkan cinta kepada seseorang. Dan ketika saya kehilangan seseorang yang saya cintai, saya merasa takut dan sangat susah sekali move on. Saya seringkali diejek sebagai laki-laki yang sangat cengeng, padahal teman-teman saya ketika mereka putus, mereka terlihat santai saja. Terima kasih. Iya, begini. Mungkin yang kirim SMS ini kan karena sering diejek ini sangat mempengaruhi sebenarnya. Karena sering diejek ini mempengaruhi bagaimana Anda menilai diri Anda. Makanya dikatakan sebagai laki-laki, sehingga akibatnya Pak, Anda merasa takut dan sangat susah sekali untuk move on jika putus cinta berarti ini ya. Ya. Ketika dia kehilangan cinta kan. Ya. Kenapa? Karena Anda merasa kalau orang dekat sama Anda merasa diri Anda berharga gitu kan ya. Waktu seakan-akan
pasangan itu meninggalkan kita, kita merasa diri kita tidak berharga lagi. Itu mengakibatkan kita nggak bisa move on gitu kan. Kenapa? Karena waktu kita melihat kepada diri kita, oh kita diejek, aku memang laki-laki cengeng, aku memang laki-laki nggak berguna dan segala macam. Akibatnya Anda terbawa kepada mengasihani diri sendiri. Kalau Anda sudah terbawa kepada mengasihani diri sendiri, ini yang menjadi problem gitu maksud saya. Jadi makanya waktu Anda mengalami masalah, coba melihatlah seperti Tuhan melihat, dan lihat secara keseluruhan masa depan, pekerjaan yang indah dan seterusnya, bahwa Tuhan menyertai kita gitu. Ini ada SMS bagus Pak dari 8815. Selamat malam Batam TV. Kami mau tanya, kalau hamil di luar nikah tapi terus dinikahi, apakah itu masih berdosa? Terima kasih. Nah ini gimana Pak kalau menurut keyakinan Bapak? Saya rasa tidak ada masalah ya. Kalau memang yang penting ini, pernikahan itu karena kesepakatan bersama. Kalau memang sudah hamil dan memang mau menikah, nggak ada masalah, itu juga bagus. Yang penting jangan begini loh, hamil di luar nikah, kita tahu laki-laki itu nggak benar, nggak cinta sama kita, kemudian dia hanya mempermainkan kita. Ya udah kita tuntut dia, kita paksa untuk menikah. Nah itu yang nggak benar. Kenapa? Menurut saya kalau Anda melakukan itu, Anda terjerumus lebih dalam. Pernikahan Anda pasti tidak akan bahagia kalau seperti itu kan. Sudah tahu laki-lakinya mungkin suka selingkuh, hanya memanfaatkan kita, hanya apalagi suka judi, suka mabuk segala macam. Ya karena supaya nutupin aib lah kita menikah. Anda tidak menutupi aib, itu malah menambah parah keadaan Anda, sehingga nanti Anda nggak bisa melihat masa depan. Kalau Anda mau menikah, menikahlah dengan, kalau memang dia berkata, aku sadar aku salah, ya, aku mau bertanggung jawab. Tidak apa-apa Anda menikah dengan pria yang seperti itu. Tapi jangan Anda tuntut terus dia untuk, sudah orangnya error, kita tuntut, tambah error kita. Ya. Mungkin satu SMS terakhir dari 3457. Selamat malam New Life, saya seorang istri. Suami saya akhir-akhir ini membuat saya sangat pusing. Suami saya tidak pernah memberikan uang bulanan. Kalau tidak kita minta, padahal saya sudah kerja untuk bantu keuangan. Tolong bantu solusinya, apa yang harus saya lakukan? Tolong SMS ini ya. Mungkin buat ibu yang kirim SMS begini. Kalau bicara masalah keuangan kan ada 3 prinsip: menerima, mengelola, dan memberi. Kenapa saya katakan 3 prinsip? Anda jago menerima tapi tidak bisa mengelola dan baik, keuangan Anda pasti mengalami problem. Anda banyak menerima, nggak bisa mengelola, pasti problem keuangan, selalu ngerasa kurang. Anda jago mengelola, tapi kalau nggak ada yang diterima, apa yang mau dikelola? Ya kan nggak bisa juga. Anda jago menerima, jago mengelola, Anda tidak jago dalam memberi, dalam arti menolong orang, memberi pertolongan pada orang, mengasihi orang lain dengan hati yang tulus dan ikhlas gitu kan. Bagaimana istilahnya benih itu tidak, kalau kita mau menuai biji jagung kan kita harus nanam biji jagung gitu kan ya. Nah kita memberi kepada orang dan hati yang tulus, nanti Tuhan tuh melihat semua. Contohnya sederhananya maksudnya gini lah. Saya ini sama Hengki teman bisnis. Saya ini baik banget sama Hengki. Soib gitu ya. Saya baik, sering saya memberi. Kalau ada bisnis kira-kira Hengki nawarkan ke saya nggak? Pasti. Kenapa? Karena saya baik. Ya. Nah, memberi itu maksud saya ya karena kita baik. Ya. Gitu ya. Kita memberi bukan supaya kita jadi orang baik. Karena kita orang baik, kita memberi dengan sukacita, menolong orang, mengasihi orang lain gitu. Jadi kalau 3 prinsip keuangan ini sudah semuanya oke, maka kita nggak akan mengalami problem keuangan. Nah, dalam kasus ibu, suami ibu kan tidak memberikan keuangan. Nah, ini perlu komunikasi. Misalkan saya sama istri, yang kita sepakati keuangan kita, berapa pemasukan, berapa pengeluaran, yuk kita catat yuk, rundingan. Nah, bagaimana? Kalau saya keuangan jadi satu, istri nggak ada keuangan sendiri, suami nggak ada keuangan sendiri, semuanya jadi satu. Ya udah, keuangan kami ya udah satu di sana, mau ambil ya kita saling komunikasi saja. Yang penting jangan terlalu jauh dari anggaran. Jadi setiap bulan kami anggarkan. Kalau terlalu jauh, wah kita bobo lagi, nggak bisa mengelola, itu namanya. Ya, ini sayang sekali Pak. Sebenarnya seru, masih banyak SMS tapi tidak bisa dibacakan karena berhubung waktu. Mungkin di penghujung acara ini mau ada sampaikan buat pemirsa Pak? Ya, saya cuma ingin katakan, waktu Anda berpikir benar, maka Anda akan bisa mengatasi setiap masalah. Waktu Anda tidak berpikir benar, masalah kecil pun akan menghancurkan Anda. Ya, terima kasih Pak Susilo. Tentunya juga terima kasih buat anak-anak. Ada yang mau disampaikan buat mungkin orang-orang yang sedang mengalami kasus sama seperti yang dulu pernah anak alami, mungkin bisa kasih masukan buat pemirsa.
Ya, saat kita mengandalkan diri sendiri atau saat kita mengandalkan atau terlalu berfokus pada orang lain, mungkin kita akan kecewa ya. Tapi saat kita melihat Tuhan, saat kita berfokus pada Tuhan, kita nggak akan pernah kecewa karena Tuhan sumber pengharapan kita. Itu aja. Terima kasih Ana buat kesaksian hidupnya yang luar biasa, biar menginspirasi orang-orang dan pemirsa ada di rumah. Terima kasih buat Ana juga Pak Susilo. Kami juga mengucapkan terima kasih buat pemirsa yang sudah setia dari awal sampai akhir, tapi kami mohon maaf semua SMS yang masuk kepada kami tidak bisa kami bacakan. Pemirsa masih bisa menghubungi 081 kali 1. Pemirsa bisa menelepon langsung ke narasumber, mungkin bisa bertanya kisah hidupnya Ana ataupun yang lainnya. Pemirsa yang dapatkan alamat New Life, pemirsa juga bisa menghubungi di nomor yang sama. Kami mengucapkan terima kasih buat pemirsa. Kami mohon maaf selama kami siaran mungkin ada sikap kami ataupun tutur kata kami yang kurang berkenan. Tujuan dari acara ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Pemirsa bisa menyaksikan video kami yang Jumat kemarin dengan tema yang luar biasa juga. Pemirsa bisa bergabung di Facebook dengan nama New Life Batam TV. Ya, pemirsa saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, hanya di Batam TV. New Life.